Bersama narasumber kita di studio. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita di Mozaik Indonesia untuk segmen pengentasan kemiskinan. Dan topik hari ini adalah dampak COVID terhadap tingkat kemiskinan dan kebijakan dalam mengatasinya. Narasumber kita sudah hadir, yakni Dr. Aryo Dilla Hidayat SE MSI, Kepala Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka, juga seorang dosen atau staf pengajar di Fakultas Ekonomi Unsri. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Aryo Dilla. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya nih Aryo Dilla? Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya? Ya. Baik. Suaranya bisa ke mic-nya nih ya Aryo Dilla biar lebih Apa jelas. udah lebih jelas sekarang? Iya, nah Oke. lebih keren gitu. Terima kasih ya sebelumnya Aryo Dilla di tengah kesibukan mampir ke RRI. Tapi bukan mampir, ini memang harus ya. Sengaja. Sengaja. Gimana tadi? Tidak terjebak kemacetan ya? Lancar aja. Lumayan macet tadi di Oh, lumayan. jalan Sudirman tadi. Oh iya, biasa jam-jam seperti sekarang ya. Baik, Aryo Dilla, kita ingin tahu dulu nih, agak sedikit bertanya-tanya dalam hati gitu loh. Kepala Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka. Nah ini perlu kita ketahui juga untuk pendengar, ini seperti apa sih pekerjaannya atau aktivitasnya hari-hari seperti apa nih Aryo Dilla? Ya, terima kasih. Saya adalah staf pengajar sekaligus peneliti di Fakultas Ekonomi Unsri. Iya, baik. Tugas saya itu seperti staf pengajar lainnya sebagai dosen ya. Kemudian juga saya dipercaya sebagai dosen dengan tugas tambahan untuk memimpin Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka di Fakultas Ekonomi. Iya. Adapun peran dari laboratorium tersebut adalah bagaimana bisa memberikan sosialisasi, kemudian memberikan literasi, juga memberikan bantuan-bantuan teknis seperti penelitian, kemudian pendampingan dan lainnya terkait pasar modal dan komoditi berjangka seperti itu. Oke, jadi kegiatannya setiap hari atau seperti apa? Setiap hari. Setiap hari? Jadi lab kita itu buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Kecuali Sabtu dan Minggu, Iya, berarti seperti full itu. ya? Iya. Di Indralaya atau di Palembang? Di Palembang, Ya, di Bukit ya? Bukit Besar di gedung Diploma 3 lantai 3. Oh, Diploma 3 lantai 3. Jadi kalau ada yang butuh data-data terkait keuangan, laporan keuangan yang sudah publish di Bursa Efek di seluruh dunia, Iya. itu bisa minta akses ke kita untuk kita bisa bantu kayak Iya, gitu. jadi terpercaya datanya ya. Ya, dan langganan itu juga berbayar kalau minta dari luar, tapi kita sudah berlangganan seperti itu. Oh, sudah berlangganan. Oke. Nah, sejak kapan sih ada kegiatan laboratorium pasar modal ini, Mas Aryo? Sejak tahun 2019. 2019, Ya, pas sudah cukup sebelum lama COVID. ya. Oh, luar biasa. Ini kenapa? Mungkin sedikit kita ingin tahu terbentuknya pasar modal dan komoditi berjangka dari Fakultas Ekonomi. Mungkin ada sedikit kilas baliknya gitu. Ya, karena begini, semakin maju perekonomian, pasti aktivitas sektor keuangannya makin tinggi. Makin tinggi ya. Jadi produk-produk investasi juga makin banyak, dan tentunya di sini perlu suatu edukasi yang benar kepada masyarakat, terutama kepada kalangan mahasiswa agar tidak salah dalam membeli produk-produk investasi. Misalnya baru-baru ini kan kita banyak bicara kasus investasi bodong, misalnya kayak gitu. Kemudian juga ada kaitan dengan pengelolaan keuangan, itu misalnya sekarang itu lagi marak tuh judi online. Nah, iya, betul. Itu juga itu bagian dari edukasi kita bekerja sama dengan OJK dan PT Bursa Efek Indonesia. Termasuk bagaimana caranya memberikan pemahaman ataupun sosialisasi ya kepada UMKM, kepada masyarakat yang belum cukup paham dalam mengelola keuangan agar dia bisa menjadi sejahtera dalam mengelola aset-asetnya seperti itu. Jadi ini sangat penting sekali ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan edukasi terus-menerus ini masyarakat semakin paham. Jangan sampai terjebak namanya judi online, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keuangan yang menyesatkan lah gitu ya Mas Aryo ya. Baik, tema kita hari ini adalah dampak COVID terhadap tingkat kemiskinan dan juga kebijakan dan mengatasinya. Baik pendengar, Anda bisa bergabung dan siaran kita sudah mulai on di sini di channel YouTube. Anda bisa melihat langsung narasumber kita, Mas Aryo Dilla di Mozaik Indonesia di RRI Palembang. Anda juga bisa bergabung memberikan tanggapan Anda di line channel YouTube kita di RRI Palembang atau juga RRI Pro 1 di WA-nya 0821 7927 9090 atau tanya langsung ke line telepon kita ke salah narasumber kita di 369977.
Baik, langsung saja. Mas Aryo Dila, kalau bicara soal COVID-19 ini kita kilas balik dulu nih berapa tahun yang lalu. Ini dampaknya luar biasa ya. Benar sekali, Mbak. Nah, di saat tahun COVID itu angka kemiskinan di Indonesia bisa dikatakan sangat mengalami peningkatan yang luar biasa. Seperti apa, bisa cerita dulu nih Mas Aryo Dila? Ya, jadi ketika COVID itu kemiskinan kita menjadi semakin tinggi, semakin meningkat. Iya, Salah satu penyebabnya itu karena adanya pembatasan aktivitas, iya, di mana untuk meredam dampak penularan yang sangat masif ya, yang sangat iya, cepat dan akan berakibat pada masa kritis dan bahkan kematian, itu masyarakat dikasih pembatasan-pembatasan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat miskin juga, terutama di iya. sini. Oke. Di mana sebagian masyarakat kita itu kan bergerak dalam sektor jasa Mm-mm. dan juga perdagangan. Iya, Nah, ketika berkurangnya aktivitas ekonomi itu membuat omsetnya menjadi turun dan juga akan berdampak terhadap pendapatan mereka, iya, sehingga yang sebelumnya bekerja memiliki langganan, memiliki pekerjaan yang tetap, yang dalam pekerjaannya berhubungan langsung dengan sesama masyarakat itu menjadi tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilakukan, sehingga akan mengurangi pendapatan mereka, dan itu pasti akan berdampak terhadap pada pendapatan yang nanti akan juga berdampak terhadap kejajarannya pasti ya. kejahteraannya, terutama dalam bidang makanan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang kalau kita bicara soal COVID itu luar biasa dampaknya, Iya, bukan hanya benar sekali. kemiskinan, tapi juga seluruh sektor. Seluruh sektor hampir semuanya terkena Baik, imbasnya. oke. Nah, kemudian ini kalau kita kaitkan juga dengan yang namanya pengentasan kemiskinan, ini salah satu tugas pokok kita ya. Bukan hanya masyarakat, bukan hanya pelaku akademik, juga kita masyarakat harus bisa yang namanya kemiskinan itu dihilangkan dari bumi Indonesia. Nah, mungkin kaitan COVID dengan pengentasan kemiskinan ini seperti apa nih, Mas Aryo Dila, kaitan dengan dampaknya, bagaimana kebijakannya, seperti apa juga nih? Ya, jadi begini. Dengan turunnya tingkat pendapatan masyarakat yang akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan yang Ya, juga meningkatkan tingkat kemiskinan, itu berapa hal yang sudah dilakukan pemerintah ya, Mbak ya. Kalau kita dengar itu tentang bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM, iya, ya, betul. akses pendanaan maupun akses pengurangan pajak dan segala macam. Kemudian juga ada BLT ya, Iya, langsung tunai, iya. itu juga dilakukan. Bahkan sebelum COVID juga pemerintah saat ini juga sudah melakukan beberapa hal ya Iya. yang dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan. Misalnya seperti Kartu Indonesia Sehat, Iya, Kartu betul. Indonesia Pintar, Untuk dunia kemudian pendidikan ya. iya seperti itu. Karena gimana pun termasuk ini yang juga ditiru oleh negara lain itu adalah Kartu Prakerja. Iya, Itu betul. bahkan ditiru oleh negara Amerika. Negara Amerika, Yes, iya. meniru program kita karena dianggap Oke. salah satu negara yang cukup berhasil ya terhadap penanganan COVID dalam waktu yang cukup singkat dibandingkan negara-negara lainnya. Iya. Salah satunya Indonesia pada waktu itu. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya kalau kita bicara masalah kemiskinan terlepas dari masalah COVID, itu yang yang paling pengaruh sebenarnya masalah mindset, Mbak, sebenarnya di sini. Pola pikir ya. Pola pikirnya. Karena dengan berbagai bantuan dari pemerintah sudah seharusnya masyarakat itu mempunyai akses dalam meningkatkan taraf hidupnya. Berarti ibarat kata pepatah, dikasih kail jangan kasih ikannya gitu ya. Ya, kurang lebih Oh, seperti itu. Tapi oke. iya. Heeh. Jadi kalau kita langsung kasih ikan, itu ikan. mindset mereka nggak berubah. Betul. Jadi nggak Nunggu bekerja, aja gitu, ya. tinggal nunggu aja dan akhirnya balik lagi ke hal-hal yang Nah, mereka lakukan. Tapi iya. dengan pola-pola kasih seperti tadi kartu prakerja, pelatihan-pelatihan, termasuk akses permodalan, itu Permodalan, memaksa iya. mereka untuk belajar dan mencoba bangkit dari Keterpurukan ya. keterpurukan karena pandemi COVID tersebut, seperti itu. Baik. Nah, kemudian kalau bicara soal mindset ini nggak gampang loh Mas Aryo Dila, karena butuh waktu juga proses. Apakah sampai dengan saat ini bisa dikatakan dari COVID sampai ke 2024, kalau Mas Aryo melihat ada nggak tuh perubahan dari mindset masyarakat? Cukup banyak saya lihat. Cukup banyak ya? Ya, terutama
akibat perkembangan teknologi informasi. Ini yang sebenarnya salah satu hal yang membuat kita cukup cukup cepat mengejar kembali ketertinggalan kita ya. Penurunan tingkat kemiskinan. Karena kalau kita bandingkan data ya, kemiskinan di Indonesia termasuk kemiskinan di tingkat Sumatera Selatan maupun di Palembang, itu sebagian besar sudah mampu melebihi level kemiskinan sebelum COVID. Artinya kita termasuk cepat progresnya. Alhamdulillah ya. Ya, salah satunya itu karena adanya teknologi informasi. Jadi ketika kemarin pada waktu pembatasan aktivitas itu aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan teknologi penjualan ya, itu berkembang sangat pesat sekali dan masif digunakan. Betul, Dan alhamdulillahnya sebelum COVID, negara Indonesia termasuk salah satu pengguna internet paling besar di seluruh dunia. Wah, mantap. Sehingga itulah yang membantu beberapa masyarakat, walaupun tidak semuanya ya, menjadi lebih kuat gitu ketika kita diserang sama badai COVID, dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Sehingga aktivitas ekonomi sekarang termasuk UMKM yang menggunakan media digital ya. Media digital semua itu sebenarnya salah satu hal yang bisa membuat kita lebih cepat keluar dari keterpurukan ya, kemiskinan akibat COVID tersebut seperti itu. Baik. Berarti bisa dikatakan kebijakan dari pemerintah itu sudah luar biasa ya, Mas Aryo ya. Sudah sangat membantu masyarakat sampai kita keluar dari zona yang sangat bisa dikatakan untuk kemiskinan itu sangat tinggi saat itu. Nah, bicara soal UMKM, apakah UMKM ini juga penopang yang sangat luar biasa tuh untuk pengentasan kemiskinan setelah COVID atau saat COVID itu? Wah, benar sekali itu. Itu pasti karena sebagian besar kita bekerja di sektor informal. Iya, betul. Nggak salah datanya tuh antara 40-60% kita itu bergerak di sektor informal, dan itu hampir sebagian besar bergerak di sektor jasa. Iya. Jadi dengan banyaknya UMKM yang bergerak itu membuat multiplier effect, di mana ketika satu UKM itu melakukan aktivitas itu kan butuh tenaga kerja, dan itu akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru, dan juga aktivitas ekonomi mereka juga ada permintaan barang, modal, ya itu juga akan menimbulkan permintaan dan akan memunculkan usaha-usaha yang lain. Jadi UMKM itu sangat penting pengaruhnya dalam menunjang aktivitas ekonomi Indonesia, terutama setelah COVID ini seperti itu. Ya. Bisa dikatakan UMKM itu tetap eksis ya, walaupun terpaan badai banyak sekali. Dan ini telah teruji berkali-kali, termasuk di tahun 1998 waktu krisis moneter. Oh iya, krisis moneter. Itu juga karena UMKM itu yang sebenarnya yang bisa menyelamatkan ekonomi kita dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Itu. Ya. Berarti memang dia punya andil yang luar biasa tuh ya, Mas Aryo ya. Dan sangat menopang sekali namanya pengentasan kemiskinan dengan UMKM. Baik, Mas Aryo, kita break sebentar. Ini baru awal mula kita ngobrol aja. Nanti kita lanjut lagi sampai nanti jam pukul 16. Baik, pendengar silahkan yang mau bergabung. Ada Mas Aryo Dilla di sini. Bisa bergabung Anda di Mozaik Indonesia dengan topik hari ini adalah dampak COVID terhadap tingkat kemiskinan dan kebijakan dalam mengatasinya. Anda bisa juga like kita di channel YouTube di RRI Palembang melalui siaran kita di Mozaik Indonesia. Kita break sebentar, nanti kita akan kembali setelah informasi untuk Anda berikut ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan sosial yang sulit diurai dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang. Tidak terkecuali di Indonesia, banyak faktor kemiskinan ini dapat terjadi. Bisa karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Ini dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan hidupnya. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, juga laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Ada satu negara di benua Afrika, namanya terdengar cantik, Burundi. Tapi kehidupan negara ini tidak secantik namanya. Kenapa? Karena negara ini dipenuhi dengan problematika yang panjang. Negara yang terkurung daratan dan tidak memiliki lautan ini 90%-nya bergantung pada sektor pertanian. Namun sektor pertanian di Burundi masih sangat tradisional dan belum menerima banyak investasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas.
Hal ini mengakibatkan rendahnya hasil panen dan kualitas bahan pangan yang dihasilkan, yang kemudian berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Burundi sangat bergantung pada bantuan dari negara-negara asing dan lembaga internasional untuk membiayai sebagian besar anggaran pemerintah. Ini membuat ketergantungan ekonomi dan politik pada donatur asing, serta mengurangi kemampuan Burundi untuk mengembangkan sendiri sumber daya dan ekonomi negaranya. Belum lagi dengan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas negara, sistem hukum yang buruk, kurangnya kebebasan ekonomi, kurangnya akses ke pendidikan, kebebasan pers yang rendah, masalah kesehatan yang jauh dari kata baik, sampai perang saudara yang tidak berkesudahan. Yang utama adalah kelangkaan pangan yang hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak heran, saat ini Burundi bukan hanya mendapat predikat rata sebagai negara termiskin di dunia, tetapi juga negara paling tidak bahagia dan paling kelaparan di dunia. Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan. Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan? Anakku. Baik pendengar, kita lanjut kembali obrolan kita sore hari ini di Mozaik Indonesia melalui Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi bersama narasumber kita yakni Dr. Aryo Dilla Hidayat SE, MSI, Kepala Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka Fakultas Ekonomi Unsri sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Unsri. Baik, Mas Aryo Dilla, kita lanjut lagi topik hari ini. Yang mau bertanya langsung silakan channel YouTube kita di RRI Palembang atau di WA Pro 1 0821 7927 9090 dan telepon kita di 369977. Baik, kita lanjut berkaitan dengan permodalan. Nah, ini bisa dikatakan bisa nggak ini menjadi salah satu penghalang, bisa kata atau juga menjadi salah satu pemikiran buat UMKM atau individu yang mau melangkah untuk maju di sektor jasa dan keuangan katakanlah ekonomi. Ini bagaimana nih Mas Aryo Dilla menanggapi permodalan ini? Ya, jadi kalau kita bicara permodalan, bagaimana cara apa kaitannya dengan dengan pengentasan kemiskinan ya? Betul. Jadi sebelumnya saya mungkin bisa sedikit menyampaikan ya. Kebetulan saya 11 tahun itu di program P2KP, program pengentasan kemiskinan perkotaan. Iya, pas banget ya. Iya. Dan juga gimana tuh di berjalan 11 tahun ya? Perkotaan ya, di program-program lainnya yang sejenis ya. Jadi yang kami dapati sebenarnya di pengalaman kami ya, itu bagaimana cara melakukan pengentasan kemiskinan adalah memberikan akses ya kepada mereka itu. Yang pertama tadi tentu masalah akses sosial. Akses sosial. Iya, di mana orang itu bisa menjadi maju ketika dia menghargai hidupnya, punya mimpi dan juga bisa memiliki komunitas yang mendukung dia. Sehingga di sana dia saling berbagi, belajar dan saling mendukung satu sama lainnya. Berarti menghargai diri sendiri dulu. Iya, benar sekali gitu kan, sehingga dia punya mimpi dan punya keberanian untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian juga ada akses infrastruktur. Jadi di sini pemerintah maupun masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membantu itu harusnya bisa memberikan layanan atau memberikan akses infrastruktur, misalnya seperti perumahan yang sehat ya, bukannya yang bagus tapi yang sehat, paling enggak menghindari mereka terkena penyakit ya, beserta lingkungannya, beserta akses jalannya juga, jangan sampai nggak bisa dimasuki oleh kendaraan untuk niaga. Jadi seperti itu, walaupun hanya sekedar becak gitu minimal ya, atau gerobak kayak gitu. Jangan sampai mereka tidak bisa punya akses seperti itu. Kemudian juga akses ke pasar ya. Ya, jadi mereka juga diberikan akses untuk ke pasar untuk menjual produk mereka misalnya kayak gitu kan. Akses ke tempat produksi seperti lahan pertanian ataupun tempat-tempat yang lainnya. Juga termasuk akses kesehatan dan akses pendidikan.
Jadi untuk orang miskin ya memang dikategorikan kalau memang dia sangat miskin itu kita berikan secara charity. Artinya bantuan seperti BLT lah kayak gitu. Tapi yang mereka yang sudah cukup mampu itu baru kita bicara tentang memberikan permodalan. Oh gitu. Jadi selama mereka belum bisa menghargai dirinya, belum punya akses segala macam, dikasih modal berapapun itu nggak akan berhasil. Jadi harus ada ini ya, ada ibarat kata orang harus ada persyaratannya dulu Iya, gitu. seperti itu. Jadi ketika sudah lingkungannya bagus gitu ya, dikasih pelatihan, dikasih ya yang pokoknya membuat mereka bisa berpikir bagaimana menatap masa depan, bukan menatap Iya. hari ini kayak gitu ya enggak. Baru kita kasih akses permodalan. Kalau di program kita sebelumnya itu kita memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan usaha dia. Oh, oke. Ya akses dengan dana-dana yang sangat murah, bahkan tidak ada bunga sama sekali itu bisa kita berikan tergantung dari besaran usahanya dan berapa tingkat pendapatannya. Sampai sekarang berjalan itu Mas Arodila? Sejauh ini di beberapa tempat masih berjalan, cuman beberapa tempat lagi juga sudah naik kelas ke ke program dari ini ya, dari BRI. Oh, dari salah satu bank ya? Dari BRI maupun dari Madani itu. Ya satu konsorsium mereka di situ sampai sekarang terus berkembang. Nah, jadi di sini dalam memberikan permodalan juga harus sesuai kemampuan dia untuk membayar. Iya. Ya, jadi misalnya kayak program Mekar ya, program Mekar itu kan per ada hari kan. gitu ya? Ya, jadi di berkelompok nanti berapa kemampuan mereka untuk membayar. Jadi jangan sampai kita memberikan permodalan itu sangat besar sehingga mereka akhirnya uangnya bukan dipakai untuk usaha tapi dipakai untuk konsumtif. Nah, itu. Nah, itu yang selama ini salah. Sehingga bukan justru ingin membantu mereka, malah menjerumuskan orang Untuk miskin dia, tadi ya. iya. Iya, karena akhirnya mereka nggak bisa bayar. Ketika nggak bisa bayar, mereka terlilit hutang dan itu menjerumuskan mereka menjadi orang yang tidak baik. Iya. Itu yang kita lihat. Nah, untuk kasus permodalan sekarang banyak sekali. Seperti ada program Mekar, kemudian kalau yang nggak mampu itu ada BLT ya. Terus Iya. naik ke program itu, terus juga ada bantuan dari pemerintah kan, dana-dana yang cukup murah, termasuk dengan akses pinjaman online sekarang. Oke. Itu juga sangat gampang diakses dengan bunga-bunga yang cukup murah, bahkan ada yang gratis ya dari pemerintah daerah. Iya. Jadi kembali sebenarnya bagaimana peran lingkungan sekitar itu bisa memberikan support buat mereka, dan pemerintah daerah juga bisa memberikan akses yang baik, termasuk pelatihan, pendidikan, dan juga infrastruktur yang saya bilang tadi. Baik. Seperti itu, Pak. Oke. Pinjaman online tadi itu pinjol ya? Ya. Oke. Itu ada pemerintah juga yang memberikan? Sejauh ini dari startup ya. Oh, ada startup Ya, ya. startup. Cuman ya hati-hati jangan sampai pinjaman online yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Nah, iya, itu Iya. kadang-kadang itu yang Yang menjadi membuat masalah itu masyarakat bermasalah. bukan mau gitu. keluar dari lubang kemiskinan, malah terjebak Malah di terjebak ya. lubang kemiskinan yang lebih dalam. Jadi selalu waspada dan pinjam itu sesuai dengan kemampuan dan Kemampuan kita perhatikan membayar. juga ya besaran suku bunganya apakah wajar atau tidak. Kalau memang nggak sanggup ya jangan dilakukan Iya, kayak gitu. Ya lebih baik kita mengakses dana-dana Oke. yang lebih murah itu lebih banyak seperti itu. Baik, tadi saya tertarik kata-kata Mas Aryodila yang masyarakat lebih terjebak akhirnya konsumtif gitu. Iya, benar. Pinjaman diberikan bukan untuk permodal usaha tapi konsumtif. Nah, mungkin mindset seperti ini yang membuat masyarakat banyak terjebak ke masalah kemiskinan gitu. Ya, benar. Nah, ini bagaimana Mas Aryodila untuk memberikan edukasi kepada mereka gitu? Karena kebanyakan orang bukan rahasia umum, kalau minjem itu pasti untuk konsumtif gitu loh, untuk sekolah, untuk makan hari-hari dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Mas Aryodila untuk merubah mindset ini? Ya, jadi begini. Ketika masyarakat itu sudah melewati masa memang dia charity yang memang nggak kemampuan apa-apa ya. Iya. Maka kita coba pelan-pelan mengajarkan mereka bagaimana mereka mengelola keuangan rumah tangga. Di tempat kami itu dulunya namanya pelatihan ekonomi rumah tangga. Ada pelatihannya? Iya, ada pelatihannya. Jadi di sini masyarakat miskin atau masyarakat berpendapatan rendah, MBR ya sebenarnya. Itu kita kasih pelatihan bagaimana mengelola keuangan, dia harus tahu sumber uangnya dari mana, kemudian uangnya dipakai untuk apa, Iya. kemudian juga dia punya mimpi apa kayak gitu, sehingga dia bisa mengelola
keuangan dengan baik, jangan terjebak dengan keinginan, tapi kita bicara kebutuhan. Bagaimana nanti jangan sampai saving mereka tinggalkan. Intinya kalau dalam mengelola keuangan yang baik, itu saving dulu yang diutamakan, baru konsumsinya. Kalau dia memang ingin mengejar impian dia untuk menjadi lebih sejahtera, seperti itu. Jadi itu yang penting tahap awal, kita memberikan penyadaran kritis. Yang kalau hanya sekedar dikasih pinjaman, tapi mereka tidak punya mimpi, ya hidup mereka tidak akan berubah seperti itu aja. Nah, baik. Untuk merubah hal itu tidak mudah gitu ya. Benar sekali. Apalagi kalau soal mimpi gitu. Nah, masyarakat yang bisa dikatakan untuk makan hari-hari, kemudian untuk sekolah dan lain-lain, apakah itu punya mimpi yang bisa diwujudkan mereka gitu? Sebagaimana nih edukasinya seperti itu? Ya, jadi begini, kita coba mengilustrasikan dengan diri mereka sendiri. Kita coba melihat pengeluaran mereka apa saja. Misalnya mereka bilang, saya pengen anak saya sekolah sampai kuliah, berguruan tinggi misalkan, gitu ya. Nah, kita tanya, misalnya gini, untuk biaya pendidikan berapa, ongkosnya berapa, uang jajannya berapa, termasuk hal-hal misalnya merokok bapaknya berapa, kayak gitu ya. Karena karena pengalaman kami ternyata biaya-biaya yang nggak penting, yang hal-hal yang seharusnya tidak lakukan, tidak mempengaruhi hidup justru lebih banyak. Misalnya biaya rokok tadi, terus biaya minum kopi tiap hari, terus jajan anak, ternyata itu komponennya sampai 40% dari pengeluaran rumah tangga. Padahal itu sebenarnya bisa kita hemat dan bisa kita jadi tabungan untuk masa depan. Itu contoh-contoh hal yang kita ajarkan pada mereka dan mereka coba terapkan, sehingga mimpi itu ternyata bisa ketika mereka lakukan itu dengan disiplin. Seperti harus itu. Disiplin Jadi ya. Harus benar-benar kejam gitu ya. Iya, kalau memang pengen sukses ya kayak gitu. Karena kalau mereka akan terberada dalam lingkaran setan kayak gitu. Iya benar. Kebanyakan masyarakat juga berpikirnya kalau nggak kejam, kapan lagi mau berubah gitu ya? Iya. Nah di situ tapi harus kejam tujuannya untuk untuk yang lebih sejahtera bagus, di masa yang akan datang, sejahtera seperti ya. itu, Bu. Baik, silakan pendengar, ini obrolan sangat menarik sekali, bisa berkaitan dengan tema kita bersama Mas Aryo Dilla di 36997 atau di channel YouTube kita di RRI Palembang. Baik, kita ke WA dulu Mas Aryo Dilla. Ini ada satu pertanyaan yang kita akan berikan dulu nih kepada Mas Aryo Dilla dari Mbak Susi yang ada di Sukabangun. Terima kasih Mbak Susi sudah bergabung. Nah, ini pertanyaannya berkaitan dengan obrolan kita tadi, bagaimana caranya agar kita ini kaum ibu-ibu rumah tangga yang ekonominya terbatas bisa mewujudkan mimpi yang seperti Mas narasumber bilang. Nah, gimana nih caranya? Bagus sekali pertanyaannya, Mbak Susi ya. Mbak Susi, terima kasih di Sukabangun. Salam kenal Mbak Susi. Iya. Jadi memang target kami ketika program yang kami lakukan dulu itu memang salah satunya ibu rumah tangga. Iya. Jadi kalau selama ini sebagai tulang punggung ya, kalau keluarganya lengkap itu bapaknya. Sekarang kita coba memaksimalkan peran ibu rumah tangga sehingga bisa menambah saluran pendapatan di keluarga mereka. Misalnya kalau dulu mungkin ikut membuat kerajinan, buka warung di rumah misalnya seperti itu. Tapi sekarang lebih gampang lagi. Misalnya dengan buka toko online, bisa dari rumah gitu. Bisa dari rumah kerja dan sambil lihat anak, jadi lebih fleksibel. Jadi sekarang itu harusnya peran dari rumah tangga itu dalam mencari pendapatan itu justru lebih gampang daripada periode-periode sebelumnya ketika belum ada teknologi informasi. Apalagi dengan kemajuan teknologi ini kita bisa secara langsung ya berkomunikasi dengan pelanggan gitu ya, dan bisa melakukan hal-hal yang kita jual itu tanpa mengganggu rumah tangga kita, misalnya dalam mengurus anak dan segala macam. Seperti itu Mbak, itu mungkin salah satu ya yang bisa dilakukan. Jadi bisa dari rumah ya Mbak Susi gitu. ya. Mungkin Mbak Susi ada keahlian memasak mungkin ya. Bisa itu. Nah ini bisa dijual lewat media sosial gitu, diposting. Nah mungkin ini mindset seperti ini harus diubah oleh masyarakat nih Mas Aryo Dilla ya. Agar bisa dengan hal seperti ini bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan yang pasti bisa terbebas dari dampaknya kemiskinan gitu. Benar sekali. Baik. Terima kasih Mbak Susi di Sukabangun. Silakan di 36997 atau WA Pro 1 atau juga di channel YouTube kita di RRI Palembang. Kita lanjut lagi Mas Aryo, kembali kepada kebijakan. Nah, ini kebijakan pemerintah sampai dengan saat ini menurut Mas Aryo sendiri bagaimana nih Mas Aryo berkaitan dengan pengentasan kemiskinan? Iya. Bisa saya bilang ya.
cukup banyak pemerintah memberikan program, Iya. banyak sekali. Dari segi kesehatan tuh ada kartu Indonesia Sehat. Iya. Kemudian dari untuk sekolah itu ada kartu Indonesia Pintar, itu bahkan sampai kuliah gitu ya. Iya, sampai kuliah ya. Termasuk pemberian sembako, pemberian dana tunai, ya, kemudian kartu prakerja. Iya. Jadi kadangkala saya sempat ngobrol sama salah satu teman saya di Jawa sana. Itu ibu-ibu janda yang jompo di sana itu dapat bantuan tuh berlimpah sekali. Oh, Iya, alhamdulillah. sampai ya apa namanya banyak sekali gitu, melebihi kebutuhan dia. Iya. Saking banyaknya. Dan yang jadi masalah juga memang ini kayaknya memang masalah pendataan ya. Jadi dapat berkali-kali gitu ya. Misalnya masing-masing kementerian itu memberikan bantuan sendiri-sendiri misalnya pada waktu itu ya. Jadi tinggal mindsetnya aja sebenarnya yang dirubah ya. Betul. Mindsetnya aja yang dirubah. Karena akses itu sudah cukup bagus ya, walaupun belum dibilang merata sebenarnya ya. Iya. Tapi ketika kita berani untuk mencari akses tersebut saat ini, dan itu merupakan bagian dari hak kita sebagai orang miskin, itu harusnya sudah merupakan hal yang bisa membuat kita berkehidupan lebih baik ke depannya. Seperti itu, Mbak. Iya. Baik. Baik, kita ada lagi nih WA yang masuk dari Mbak Desi yang ada di mana ini? Di Talang Keramat ya. Ini masih muda kayaknya pertanyaannya. Nah, kalau untuk kita kaum milenial nih, Mas narasumber, bisa dijelasin kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan untuk mewujudkan mimpi? Karena mohon maaf, ini kita juga termasuk dalam keluarga yang bisa dikatakan belum mapan, kemudian ekonominya masih dalam tergolong menengah ke bawah. Nah, bagaimana cara kita kaum muda milenial ini bisa mewujudkan mimpi saya yang bisa dikatakan akan saya capai ketika setelah kuliah. Nah, ini dia kayaknya kuliah juga nih. Ya. Nah, gimana nih Mas Aryo? Berkaitan dengan pendidikan ini kayaknya. Ya, jadi tadi saya bilang kalau kita bicara pendidikan sudah ada support dari Kartu Indonesia Pintar ya, sampai kartu sampai perguruan tinggi. Kemudian kalau lulus kuliah itu juga ada pelatihan prakerja. Ada juga dari pelatihan. Pemerintah ya, dan tentunya sudah ikut pelatihan tersebut kita bisa mengakses sumber-sumber pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kita. Iya. Dari sisi lain, bagi kaum milenial itu kan sudah sangat familiar dengan media sosial ya. Media sosial ya. Jadi kita manfaatkan smartphone kita itu nggak cuman sebagai alat komunikasi ataupun kita melihat konten-konten. Kenapa nggak kita buat konten sendiri? Nah, Ya, buat konten jadi sendiri vlogger, gitu jadi ya. YouTuber, ya. Baik. Baik di Instagram juga bisa jadi influencer ya, maupun di TikTok juga sama. Itu kan ada pendapatannya di sana itu. Iya. Iya. Jadi jangan sampai gadget yang kita punya itu justru membuat kita terbebani. Iya, tidak bermanfaat Tidak ya. bermanfaat. Kita manfaatkan itu. Iya. Saya pikir saya pernah dapat suatu cerita ya, Mbak ya. Jadi saya punya Dari mahasiswa? Enggak, saya punya saudara, kebetulan iya? kerja di bank. Jadi dia itu waktu itu sedang pameran di salah satu mall di kota Palembang, itu ngelihat ada anak kecil umurnya masih belasan, itu hampir setiap hari itu narik dana dari ATM. Oke. Terus saya penasaran gitu kan. apa sih kerjaan Iya, itu pekerjaannya. gitu? Nggak taunya dia cuman merekam organ tunggal yang suka ada namanya hadir Resepsi di pernikahan. Iya, ditaruh di channel YouTube-nya, dan itu banyak dapat penonton yang banyak, dia dapat duit dari sana. Oh, Sesimpel itu, dia nggak perlu ngomong, nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi cuma merekam aja. Iya. Oke. Itu sebenarnya ya kembali ke kesempatan dan rezeki orang ya, tapi Iya. artinya ternyata sederhana itu pun bisa kayak itu dengan zaman digital seperti ini. Ya. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain yang sebenarnya kita tuh nggak harus perlu modal yang besar, nggak harus punya pengalaman yang hebat. Karena ketika kita memanfaatkan media sosial itu kita bicara masalah persepsi sebenarnya. Ketika yang kita lakukan itu dianggap bagus, dianggap bermanfaat bagi masyarakat atau bagi kalangan tertentu, ada manfaatnya, persepsinya. Tinggal kemauan ya. Iya, tinggal jalanin aja. Masalah nanti
apa namanya laku nggak laku itu urusan nanti gitu ya nggak? Kita coba Iya, dulu. Yang bener. penting kita punya waktunya gitu Iya, ya. baik. Oke. Ya, dan semua tata cara membuat konten, membuat apa itu semua terbuka. Ada semua cara belajarnya di YouTube ya. Tinggal dibuka aja Tinggal ya. dibuka aja dan kita belajar. Jadi lebih gampang sekali untuk mempelajarinya seperti itu. Berarti itu luar biasa tuh, jadi motivasi juga untuk Iya. anak SMP itu udah bisa narik dana gitu ya. Iya, cuma Dengan ditaruh gitu modal aja. seperti itu. Iya, baik. Pendengar silahkan kita buka kembali line telepon juga WA yang Anda bisa tanya langsung ke narasumber kita di channel YouTube juga dari Palembang dengan topik hari ini dampak Covid terhadap tingkat kemiskinan dan kebijakan dalam mengatasinya. Baik Mas Arudillah, kita ke akses tadi ya mengenai komunitas, kemudian kita berani tampil, kemudian juga kita harus bisa mengakselerasi diri, jangan merasa rendah diri kepada lingkungan, agar kita bisa tampil beda ketika kita berbicara soal peningkatan status ke masyarakat gitu. Nah ini butuh yang namanya keberanian seseorang, apalagi berkaitan dengan kemiskinan. Nah ini kadang-kadang kepedean, rasa percaya diri itu agak sulit untuk timbul kalau sudah berbicara soal ekonomi. Nah gimana tuh Mas Arudillah hal ini merubahnya gitu? Ya, jadi pengalaman kami beberapa masyarakat miskin itu Iya. mereka memang tidak mendapatkan akses untuk bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi kita coba ajak mereka dari hal-hal yang gampang dulu. Iya. Misalnya bergotong royong, kemudian bergabung dengan satu kelompok membuat Iya. usaha, sehingga mereka merasa bahwa mereka ini ada peran dalam lingkungan mereka, dan itu menimbulkan rasa berharga di dirinya, bahwa saya ini ternyata punya kemampuan untuk bisa memperbaiki keadaan dan membantu orang lain. Dan dari sanalah akan berkembang untuk hal-hal yang baru, sehingga dia pengen belajar, pengen berteman dengan lebih banyak orang, dan itu akan membuka akses dia sebenarnya. Jadi ketika seseorang tuh merasa minder, tidak percaya diri karena dia miskin, itu malah menutup pintu rezeki dia. Nah, Dia akan iya. menutup Jalan akses ya. jalan rezeki dia ketika dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, dan dia selalu berpikir bahwa semua ini adalah nasib Tuhan, Iya. nasib dari Tuhan. Iya. Semuanya adalah ketentuan gitu ya, bukanlah sesuatu yang harusnya bisa diperjuangkan. Iya. Seperti itu. Baik. Oke, kita break dulu ya Mas Aryo. Nanti kita sampai pada sesi penutup di Mozaik Indonesia. Baik pendengar, nanti kita buka lagi line telepon dan juga WA kita di Mozaik Indonesia. Kita break kembali, kita akan dengarkan satu informasi berikut ini. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palembang tahun ajaran 2024-2025. Lokasi kampus representatif, biaya terjangkau, sarana prasarana terlengkap, dan beasiswa pendidikan. Fakultas dan program studi, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran, Program Pasca Sarjana. Daftar kuliah bisa online, penmaru.um.minpalembang.ac.id, atau datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran Kampus A Universitas Muhammadiyah Palembang, Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu Palembang. Untuk informasi lengkap hubungi 0711 513 022 atau 0821 84 777 212. Pendaftaran dimulai sekarang. Mengingat kemiskinan adalah sebuah masalah sosial, maka keberadaannya akan bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat secara umum. Salah satu dampaknya yaitu munculnya konflik di dalam masyarakat itu sendiri akibat kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Perasaan cemburu karena mendapat perlakuan yang berbeda dari masyarakat kaya, yang mana hal ini dapat menjadi pemicunya. Dari itu, agar dampak tersebut tidak muncul, maka masalah kemiskinan struktural di Indonesia perlu untuk ditindaklanjuti.
salah satu solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan struktural yaitu dengan melakukan pembaharuan data penduduk miskin dan rentan miskin agar nantinya dapat dikategorikan mana yang pantas mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah sehingga anggaran yang sudah dialokasikan pemerintah untuk bantuan sosial dapat tepat sasarannya. Selain itu dengan pembaharuan data, pemerintah nantinya akan lebih mudah untuk memperluas jumlah penerima bantuan sosial kepada masyarakat yang baru jatuh miskin. Pengelolaan APBN juga harus dilakukan dengan cermat agar pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol tekan tombol OK. Mata baca WhatsApp. Jempol balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri, kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan. Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, kita lanjut kembali segmen kita penutup di Mozaik Indonesia. Masih bersama kita dengan topik hari ini adalah dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan dan kebijakan dalam mengatasinya. Bersama narasumber kita, Dr. Aidodila Hidayat SCMSI, Kepala Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka Fakultas Ekonomi Unsri, dan juga dosen Fakultas Ekonomi Unsri. Yang lain ingin bertanya langsung silakan. Tadi ada Mbak Susi, ada Mbak Desi. Terima kasih sudah bergabung di WA kita di 0821 7927 9090. Silakan yang bergabung bisa di 36 9977 atau juga di channel YouTube di RRI Palembang. Baik, kita lanjut lagi nih Mas Aidodila. Tadi berkaitan dengan kartu prakerja ya. Nah ini kebijakan yang memang dirasakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini bisa berdampak ke masyarakat berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Nah apakah sampai dengan saat ini kartu prakerja ini masih memberikan dampak nggak sama masyarakat? Iya, sampai sekarang masih kebijakan ini masih dilaksanakan oleh pemerintah. Masih ya? Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ya dari tenaga kerja Indonesia. Sehingga kemampuan mereka itu bisa nanti dipakai di lapangan pekerjaan yang membutuhkannya. Sehingga ketika dia melakukan lamaran pekerjaan itu ya tidak bisa mendapatkan upah yang lebih layak karena dia punya skill di sana. Nggak hanya masalah yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan, juga bisa berwirausaha juga di sana juga ya. Nggak cuma untuk sektor pekerjaan tapi juga untuk dirinya sendiri seperti itu. Sehingga ini harapannya akan menimbulkan manfaat ya baik bagi dirinya maupun bagi perekonomian ya secara keseluruhan seperti itu. Baik. Kita ke WA dulu Mas Aryo, ada Tamrin di Sekojo. Mau nanya, ini baru aja dijelasin sama Mas Aryo tadi. Untuk mendapatkan prakerja itu seperti apa sih Pak? Nah ini pertanyaannya. Nah mungkin Mas Tamrin bisa mendapatkan penjelasan sedikit nih Mas Aryo Dilah. Iya. Ya saya secara spesifik nggak terlalu ini ya. Cuman intinya pemerintah itu akan membuka pendaftaran ya. Jadi cari situs prakerja situs pelatihan prakerja itu. Oh ada situsnya ya? Iya situsnya itu nanti memasukkan aplikasi ya appliance ya atau lamaran di sana mengisi isian-isian. Nanti akan dipanggil secara bergelombang. Iya seperti itu. Nanti ada berbagai macam pilihan-pilihan. Ada pilihan juga pelatihan ya. apa yang kita inginkan seperti itu. Baik. Jadi bisa dicoba seperti itu, Pak. Baik. Jadi bisa dilihat di website ya. Situs-situsnya ya. Baik, kita lanjut. Silakan yang lain, masih ada waktu di channel YouTube kita di RRI Palembang. Anda bisa bergabung juga line telepon di 36 9977.
Kita lanjut lagi dari kebijakan untuk kartu prakerja, permodal sudah kita singgung. Kemudian juga UMKM ini Mas Ariodila. Apakah nanti UMKM ini di tahun-tahun akan datang tetap memegang peranan penting nggak nih? Pasti, ya. Iya. Pasti. Kenapa punya alasan seperti itu Mas Ariodila? Karena UMKM itu adalah suatu suatu sektor ya, Iya. sektor yang dengan cepat bisa dimasuki oleh berbagai lapisan masyarakat dengan Iya. berbagai tingkat pendidikan dan keahlian kayak gitu. Jadi kalau kita masuk sektor formal kan persyaratannya banyak tuh, harus Banyak ya, sekolah, oke. punya pendidikan ini, bahkan sampai sekarang ini dengan berbagai sertifikasi yang dibutuhkan. Harus Tapi dilampirkan. iya dilampirkan, biar pinter bahasa Inggris lah dan segala macam. Iya. Artinya memang pendidikannya yang, nah tapi kalau di sektor UMKM itu tentunya siapapun, bahkan yang nggak sekolah pun bisa untuk masuk ke sana. Asal ada kemauan ya. Yang penting ada kemauan, punya ide dan jalan kayak gitu. Masalah modal seperti saya bilang awal itu sebenarnya sekarang bukan masalah. Oke. Yang penting kita bisa memberikan suatu suatu alasan yang kuat bahwa memang usaha kita itu punya kemampuan untuk mendapatkan laba. Iya. Seperti itu. Dan juga pihak-pihak seperti Mekar dan segala macam itu nggak membutuhkan laporan keuangan, nggak perlu mengumpulkan keuangan selama pinjamannya masih rendah. Termasuk pihak perbankan juga. Yang penting mereka melihat omsetnya berapa kayak gitu. Jadi nggak serumit ketika suatu perusahaan besar itu ingin meminjam dana ke bank. Iya. Iya. Jadi bisa dikatakan individu itu walaupun nggak ada modal, dia bisa usaha ya Mas ya, Iya. untuk menghidupi keluarga agar tidak ada kemiskinan. Yang penting ada kemauan gitu. Iya. Dan kemudian juga dari pasar modal. Pasar modal ya. Itu juga bisa memberikan akses berupa crowdfunding atau urun dana. Jadi ketika kita usaha udah mulai masuk level membutuhkan dana ratusan juta bahkan sampai miliaran, Iya. itu bisa kita tawarkan prospektusnya ke perusahaan crowdfunding. Nanti siapa yang berminat, masyarakat di sana akan memasukkan modalnya. Tapi tentunya ini sudah level lebih tinggi lagi. Iya, Artinya pemahaman yang lebih baik lagi gitu. Artinya mimpi masyarakat miskin yang yang selama dia bekerja keras, dia punya mimpi dan dia juga sudah mendapatkan skill yang bagus ya. Bagus. Itu ya suatu saat akan mendapatkan tingkat kesejahteraan yang dia lebih baik. impikan, yang dia impikan selama itu memang dilaksanakan dengan konsisten. Konsisten ya. Iya. Baik. Tadi di awal juga Mas Arya menyinggung mengenai adanya edukasi pengaturan manajemen keuangan keluarga ya. Iya. Nah, ini kan banyak ibu-ibu rumah tangga yang mungkin harus bisa diedukasi seperti itu. Nah, dampaknya juga sangat dirasakan. Nah, apakah ini sampai saat ini masih tetap dibutuhkan nggak nih Mas Arya? Pasti. Kami Pasti ya? dari Unsri kan suka melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ke daerah-daerah? Ya, ke daerah-daerah. Kabupaten? Ya, selama dia di kecamatan atau di desa tersebut ada kerjasama dengan Universitas Sriwijaya, itu biasanya masuk. Dan teman-teman saya, nggak cuma saya, itu Iya. juga melakukan pelatihan yang sama. Sama. Setelah saya baca listnya itu ternyata dari ekonomi terutama melakukan pelatihan yang sama. Jadi di sana kami fokus dulu sebenarnya ke ibu-ibu UMKM, ya, UMKM-nya. karena biasanya itu punya motivasi yang lebih tinggi ya Iya, gitu ya. punya semangatnya Ya, beda semangatnya ya. beda gitu. Sama Dan ibu-ibu rumah sangat tangga antusias biasa. sekali ya. Heeh. Bagaimana cara mengelola segala macam. Akhirnya mereka ngomong gitu ya, oh bener Pak, duit kami itu habis untuk rokok suaminya ternyata gitu Kalau ya. nggak dikasih nanti marah gitu ya. Iya, makanya suaminya juga diundang waktu itu. Oh, diundang sekaligus. Dia ya. tanya, dikasih contoh edukasi. Pak. Misalnya kalau Bapak nggak ngerokok 1 bulan tuh berapa? Gitu kan sehari berapa? Dikali iya. berapa gitu ya. Akhirnya mikir, iya Pak ya katanya bisa sampai jutaan saya nabung kalau sampai. Akhirnya kebuka pikiran Iya, ya. mindsetnya berubah. Termasuk gitu. tuh jajan anaknya misalnya kayak gitu. Dia sehari tuh misalnya ngasih anaknya ada yang 10.000 misalnya. 10.000. Padahal anaknya kadang-kadang yang dibelinya itu bukan makanan bergizi. Oh, ciki-ciki yang enggak itu Iya, gitu padahal ya. kalau dia Masak sendiri. atau dibelikan kulinernya. kuliner yang bergizi seperti telur, ikan, tahu itu justru akan lebih bermanfaat kepada anaknya dibandingkan anaknya dikasih jajanan ujungnya beli ciki-ciki dan mie. Baik. Ya, seperti itu. Iya, benar. Ini edukasi yang mantap banget itu Mas Aryo ya. Sudah kelihatan banget ya dampaknya selama ini. Ya kan, Alhamdulillah jadi ya. di kelurahan-kelurahan yang sudah kami dampingi itu memang ada berubah. Banyak cerita yang sangat menarik bahkan menggugah gitu ya Bu ya. Iya. Tersentuh gitu Tersentuh ya, terharu ya, gitu. terharu. Heeh. Apa saya perlu cerita lagi?
Nanti disambung ya. Iya, banyak sekali dan mereka sampai berterima kasih sekali kalau nggak ada program dari pemerintah itu mereka nggak akan berubah hidupnya. Alhamdulillah, berarti Iya. edukasi ke masyarakat tuh kena banget ya Iya. Mas Erudila Iya, ya, seperti pengabdian itu. masyarakatnya. Baik Mas Erudila, di penghujung acara kita mungkin ada pesan mau disampaikan nih buat masyarakat. Silakan Mas Erudila. Ya, kepada teman-teman dari RRI Pro 2, Pro 1 Pro ya, 1 ya. Pro 1 Palembang Iya. 92,4 FM. Iya. Pada prinsipnya manusia itu dilahirkan dengan kesempatan yang sama. Baik. Jadi masalah kesejahteraan itu pilihan kita. Ya memang ketika lahir ada yang bernasib dilahirkan sebagai orang kaya, orang Iya. mampu, ada orang miskin. Tapi semuanya akan berakhir di ujungnya. Semua itu akan menjadi lebih baik ketika kita punya semangat untuk mencapai impian kita dengan benar, dengan berusaha dan bisa memaksimalkan akses ya, terutama dalam hal pendidikan, Iya. kesehatan dan permodalan. Baik. Serta akses pelatihan-pelatihan sehingga kita bisa memaksimalkan modal kita tersebut Iya. untuk membangun usaha atau bekerja sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Jadi jangan putus asa dan Inovasi ya. iya, jalan-jalan lah gitu ya, melihat semua kehidupan di dunia ini sehingga Iya. bisa menimbulkan inspirasi. membuka mindset membuka ya. mindset kita kayak itu, jangan Iya. cuma asik di suatu hal yang kadang-kala ternyata itu malah merugikan kita. Baik. Jadi seperti itu. Oke, untuk Ya. kaum milenialnya mungkin bisa disinggung dikit nih pesannya Mas. Ya. Iya. Untuk kalau milenial mungkin satu yang mungkin saya saya sampaikan terkait fenomena sekarang, intinya tidak ada kerja keras yang yang sia-sia. Iya. Tidak ada namanya sesuatu itu yang mudah. Semua itu harus dicapai dengan kerja keras. Iya. Jadi buat kaum milenial, manfaatkan waktu kalian itu dan uang dari orang tua kalian selama kalian belum bekerja itu untuk hal-hal yang sifatnya positif. Positif. Iya. Jangan sampai uangnya itu habis untuk Hal-hal yang negatif. nongkrong-nongkrong di kafe. Nah. Ya, kemudian juga jangan sampai ada ketika Anda baru dapat kerja, uangnya habis untuk beli gadget, Iya, kemudian betul. nongkrong di HP, di kafe, akhirnya nggak bisa punya rumah, ujungnya Nah, kayak gitu. iya betul sekali. Lebih baik uangnya kita kita kelola dengan baik. Kalau memang nggak punya, masih belum punya waktu, Iya. masih belum punya keinginan ataupun punya waktu untuk berusaha, masih banyak hal lain yang bisa dilakukan dengan cara berinvestasi. Iya. Misalnya berinvestasi di pasar modal Baik. ataupun di aset-aset lainnya, sehingga nanti ketika kita membutuhkannya sebagai untuk mencapai tujuan impian kita maupun untuk berjaga-jaga, kita sudah siap. Baik. Jadi Iya. seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih ya Mas Adodila memberikan pencerahan hari ini buat RRI Pro 1. Sukses selalu ya Mas. Aktivitasnya kasih, juga Mbak berjalan Nadia. lancar Ya. untuk masyarakat. Terus memberikan pengabdian diri kepada masyarakatnya. Sukses Mas Adodila. Semoga sehat selalu ke depannya. Amin. Amin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saya berakhir Masa Indonesia hari ini bersama Dr. Aryodila Hidayat SEMSI, Kepala Laboratorium Pasar Modal dan Komoditi Berjangka Fakultas Ekonomi Unsri dan dosen Fakultas Ekonomi Unsri. Terima kasih untuk Mbak Susi di Sukabangu, juga Mbak Desi di Jakabaring dan Mas Tamrin yang ada di Pelaju yang sudah bergabung lewat WA Pro 1 di Moza Indonesia. Semoga berikan manfaatnya untuk kita semua. Dan saya Nadia bersama rekan Bunga pamit undur di Moza Indonesia hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.